Siapa sangka ya kalau kaleng-kaleng yang cantik seperti ini tuh awal-awalnya adalah kaleng-kaleng bekas yang biasanya orang-orang, ini sudah saya pakai, sudah tidak terguna lagi gitu kan, malah akhirnya dibuang. Nah, kaleng-kaleng bekas yang biasanya menjadi sampah ternyata kini bisa menjadi ada harga jualnya dan nilainya. Di tangan seorang wanita yang juga adalah mantan atlet basket DKI Jakarta. Agak jauh ya Bu Novi ya. Nah, ini namanya Ibu Novi yang manfaatkan kaleng-kaleng bekas dengan dilukis sehingga bernilai ekonomi yang tinggi. Seperti apa lengkapnya kami sudah sudah menghadirkan, ada Mbak Novi juga. Nah ini Mbak Nova kalau murid-muridnya bilang ini gurunya. Ini adalah yang membuat semuanya menjadi berhasil begitu ya. Ini dari Country Kira namanya ya. Sementara yang 3 orang ini dibawa adalah murid-muridnya. Murid-murid kebanggaannya ya. Ada Mbak Junita, Mbak Julianti, ada kemudian Mbak Evi dan Ibu Mike gitu. Nah, tapi kita bicara dulu mengenai awalnya. Apa yang ada di benak Mbak Nova sampai akhirnya ini kayaknya bisa nih dilukis-lukis gitu. Kebetulan saya basicnya kan memang seneng ngelukis gitu kan ya. Jauh loh, mantan atlet basket. Dari dulu memang udah seneng ngelukis. Prakarya gitu jadi ya. kalau waktu dulu tuh kalau lagi abis tanding basket biasanya suntuk, biasanya stresnya larinya ke lukis. Jadi dengan berkembang terus saya mikirin di sekeliling kita itu kan banyak sekali barang-barang yang tidak berguna. Salah satunya saya tertarik kaleng karena saya memang seneng koleksi kaleng juga. Kaleng-kaleng ya. Ini kan sangat kalau saya lihat ini kan seperti di Eropa ya, kaleng-kaleng yang seperti ini buat simpan biskuit atau macam-macam gitu ya. Jadi kaleng yang saya pakai nggak kaleng baru, jadi kaleng yang bekas. Jadi bekas biskuit apa aja. Jadi yang semuanya itu bersih, terus nggak ada yang seperti kayak kaleng cat nggak. Jadi bisa tempat minyak ada kita olah lagi. Terus lempengan-lempengan yang kaleng yang nggak kepake kita bentuk-bentuk. Gitu. Oh, berarti Anda sudah kerjasama dengan misalnya mendapatkan kaleng-kaleng ini dari mana gitu? Sebagian ada dari pemulung, jadi pemulung sekitar rumah suka kita diberdayakan ya. Jadi kita tanya mintanya kaleng seperti ini, jadi mereka nanti store ke rumah. Ada juga dari teman-teman, ada juga dari beberapa binaan saya kita didik, mereka bikin kaleng kerupuk seperti itu. Kayak ini sih perempuan banget ya, kerjaannya perempuan banget nih, senang seperti ini. Dari awalnya kaleng sampai akhirnya merambah ke yang lain-lain, yang seperti ini. Setelah berapa lama waktu itu? Itu bersamaan sih, bersamaan. Jadi dari kaleng kita pakai lagi pindah ke kayu, pindah ke kain juga. Semua pokoknya medianya bisa digunain. Termasuk yang ini, boneka yang dipegang boneka sama... juga. Lucu ya. Jadi boneka juga bisa dilukis-lukis juga. Bahan-bahannya dari apa kalau boneka ini? Boleh? Kalau boneka belacu ya. Belacu kan jadi yang gampang diperoleh di sekitar kita. Gitu. Oke, jadi kalau kain-kain perca yang sisa dari kalau penjahit atau misalnya apa itu dikumpulin, gitu ya? bisa dijadiin seperti ini. Ada workshopnya berarti? Ada workshop, kita juga ngadain reguler, terus kita juga sering diundang kayak Mbak Evi dari Jogja, sering undang kita juga gitu untuk ngasih workshop. Jadi ilmu kita spread berkembang. Kita gitu. sebarkan bersama ya. Oke, nah biasanya kalau dalam satu kali workshop ini apa saja yang dilakukan atau diajarkan ke teman-teman? Biasanya yang untuk kalau lukis kaleng itu basic. Jadi saya ngajarin dari warna primer itu mereka bisa nyiptain ratusan warna. Nah itu harus mereka kuasain dulu baru nanti masuk ke tahap berikutnya gitu. Jadi yang nggak bisa ngelukis bisa. Jangan khawatir gitu ya. Nggak usah khawatir. Jadi kita ajarin gitu. Tidak punya basic melukis sama sekali begitu atau malah nggak tahu harus diapakan ini barang-barangnya diberikan. Bisa kita kasih trik untuk ini cara untuk mengolah barang ini jadi barang jadi gitu. Nah kalau untuk pemasarannya lewat mana? Kita ada online, terus biasanya saya ikut pameran ya rutin Inacraft, terus biasanya mereka teman-teman datang ke rumah gitu, ke studio. Dengan berapa range harga kalau gitu? Range harga tuh kalau dari yang kaleng-kaleng bekas itu 55.000 yang jutaan juga. Seperti ini ya, yang seperti ini yang saya pegang ini? Kayak gini tergantung dari detail. Gambarnya. Jadi semakin detail, biasanya semakin kecil lu semakin susah ya. Itu range harga ada yang 125, ada yang 150 gitu. Oke, seberapa sulit sih kalau Mbak Nova mah ya udahlah ya, memang sudah jago, ini namanya juga guru gitu. Sudah mulai dari tahun berapa berarti Mbak Nova? Saya mulai dari tahun 99. Tahun 99, itu
kaleng-kalengnya di rumah saya banyak padahal. Tapi kalau Mbak Mika awal ketika mau coba gitu, karena denger dari mana? Lihat di medsos kan, di komunitas crafter, kok Terus, lucu ya, gimana cara bikinnya. Secara kita nggak ada bakat untuk melukis, Iya. tapi setelah ikut gampang banget sih. Oh sombong, sekarang udah pinter, udah jago. jago. Jadi gampang banget sih. Terus tinggal kita main feeling aja ya, gimana cara ngeblend warna. Cuman dengan 7 warna primer itu bisa Dengan beragam macam ya, akhirnya hanya gitu 7 ya. warna primer. Jadi kita diajarin, setelah itu jalan sendiri. Oke, jadi sekarang Mbak Mika sudah bisa bilang bahwa saya, Mika, sudah mahir, Udah mahir. gitu ya, Mahir menjadi sih seorang belum, tapi, crafter oh, gitu ya. Bisa. Ternyata kita yang nggak punya background pun bisa. Bisa. Jadi jangan khawatir nggak bisa, tapi ternyata bisa. Dan jahit pun kita nggak bisa jahit, bisa. Jadi saya bisa. beli mesin jahit setelah belajar di Mbak Nova. Wow, jadi benar-benar bisa ya Mbak Mika nih udah bisa banget tidak hanya melukis tapi juga menjahit. Apa yang masih pengen dipelajarin berarti dari Mbak Nova? Banyak ya, karena variasinya banyak banget dan kreativitasnya Tak terbendung lu pokoknya. tak terbendung pokoknya. Jadi semakin sering kita berkumpul dengan teman-teman crafter, semakin banyak ide. Semakin yang banyak muncul. ide. Termasuk kalau yang ini kayak dipegang-pegang terus. Ini karya pertama atau baru dibikin tadi? Kebetulan itu juga saya bikin. Oh, yang ini juga dirimu. Boneka juga. Tadi saya pikir ini memang kalau Mbak Yang ini? Nova, memang kalau boneka kadang-kadang dicocokin ya Mbak ya, Iya. sama beruangnya. Dia stylenya ini. Oh, yang ini. Hmm. Oke, kayaknya Iya. dia You have a thing for teddy Iya. bear ya? Seperti yang tadi yang di depan itu Regedi, sama yang dia punya kotaknya juga biru, dipasang-pasangin. Oh, jadi di satu tema gitu ya? Jadi mereka diajarin Nah, ini Regedi. pewarnaan, Yang ada di sini. terus motif, semua kita ajarin gitu. Ini. Oh, oke. Jadi Jadi akhirnya kalau- mereka konsep Kita warna bikin itu boneka. ngerti gitu. Nah, ini jadi Kalau dipasang-pasangin. kalau seperti ini. dilihat lebih dekat berarti ini adalah satu tema ya? Itu tema. Terus ada lagi satu lagi Shabby ya. Ada ya? Ya, Mbak ya. Yang sekarang lagi booming. Lagi booming, Shabby shabby. chic ya, soalnya gayanya ya. Shabby, jadi kita bikin seperti ini. Ada botolnya nggak apa-apa. Setelah berapa lama Mbak Jul bikin berarti? Bisa sehebat ini setelah berapa lama? Aku kenal Mbak Nova bulan Desember. Terus udah gitu mulainya dari bikin boneka ini. Terus lanjut lagi yang ini 3 ya. Saya bikin ini 1, 2, Saya jadi Ada 3. 3. Ada pengen nih. 3. Dan terakhir, nah habis itu kan saya les yang kaleng kecil Kaleng ini. kecil. cerita ini. Terakhir gentong yang gede. Gentong. Nah itu gentong tuh PR saya banget itu. Berapa lama bikinnya waktu itu? Waktu itu kan Januari ya Mbak ya. Terus Januari, terus itu kan kepotong. 2 kali Baru pertemuan. selesai 2 kali bulan nggak? ini? Oh Iya, bukan. soalnya gini, Mbak Nova kan kepotong lebaran haji. Ya. Lebaran, Pergi. banyak kegiatan. Habis itu aku juga ada hal-hal yang lain lagi, jadi nggak diselesaikan. Baru kemarin aku selesaikan gitu. Dipaksa Bikin selesai. beruang. Dipaksa selesai. Tapi benar deh, Mbak Nova itu Mut-mutan ya? seorang guru ya, seperti memberikan kita motivasi gitu. Berarti Mbak Nova bisa doang mengajarkan saya yang mungkin kemampuannya juga ya bisa lah gitu ya. Pasti bisa deh. Boleh ya. Habis jeda Mbak Nova akan melihat apakah kira-kira bakat saya yang ada sih, kalau bakat sih bisa diasah sehingga bisa menghias-hias kaleng-kaleng seperti ini. Nanti kami kembali usai jeda.